Sebuah momen tak biasa terjadi dalam sidang panitia khusus hak angket DPRD Goa ketika publik menunggu penjelasan dari Bupati Goa Siti Husniah Talenrang terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan. Suasana sidang justru berakhir dengan keputusan mengejutkan. Alih-alih menyelesaikan proses klarifikasi hingga akhir, Husniah memilih meninggalkan ruang sidang atau walk out. Keputusan itu sontak memicu perdebatan panjang, bukan hanya di gedung DPRD, tetapi juga di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 14 Juli 2026. Sejak pagi, suasana di sekitar gedung DPRD Goa sudah berbeda dari biasanya. Kehadiran Siti Husniah disambut oleh massa pendukung dari organisasi kemasyarakatan Laskar Garuda Indonesia yang memberikan dukungan secara terbuka. Namun, di balik dukungan yang datang dari luar gedung, di dalam ruang sidang, situasi justru semakin menegang. Agenda hari itu menjadi salah satu momen penting, karena Pansus Hak Angket DPRD Goa ingin meminta penjelasan langsung dari sang bupati terkait sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian publik. Mulai dari polemik pencabutan beasiswa doktoral, dugaan masalah dalam program pengadaan seragam sekolah gratis, hingga isu lain yang sebelumnya telah berkembang di masyarakat. Kami persilahkan Bapak dan Ibu yang terhormat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelum kami persilahkan lebih lanjut kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, perlu kita ketahui dan pahami bersama bahwa materi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah sekaitan dengan dugaan penyimpangan pada pelaksanaan pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. Yang kedua, dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam pembatalan program beasiswa S3 doktoral Saudari Rizkila. Yang ketiga, dugaan perbuatan tercela Bupati Goa dan pelanggaran etika sumpah janji jabatan Bupati yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan 3 materi objek penyelidikan hak angket DPRD Kabupaten Goa ini, maka untuk tertib dan terarahnya persidangan kita pada pagi hari ini, kami mohon untuk item per item. Tetapi sebelum sesi tanya jawab berjalan, muncul perbedaan pandangan mengenai mekanisme pemeriksaan. Siti Husniah meminta agar seluruh anggota Pansus menyampaikan pertanyaan secara kolektif terlebih dahulu. Menurutnya, cara tersebut akan membuat jawaban yang diberikan bisa lebih lengkap dan tidak terpotong oleh pertanyaan yang datang bergantian. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki hak sebagai pihak yang dimintai keterangan untuk memberikan penjelasan secara utuh. Masuk ke pertanyaan klarifikasi. Izin pimpinan, saya bisa meminta kepada seluruh anggota Pansus untuk menyampaikan pertanyaannya secara kolektif kepada saya untuk langsung kami selesaikan jawabannya. Izin, saya juga ingin menyampaikan hak saya. Saya akan menjawabnya dengan tuntas dan lugas. Dan saya meminta kepada seluruh anggota Pansus untuk bisa memberikan pertanyaannya secara kolektif kepada saya. Namun, anggota Pansus memiliki pandangan berbeda. Bagi mereka, sesi tanya jawab secara langsung merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD melalui hak angket. Setiap anggota dianggap memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan sesuai agenda pemeriksaan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati sebagai terperiksa kita maklumi, namun saya juga ingin menyampaikan bahwa kehadiran Ibu di tempat ini adalah dalam rangka klarifikasi. Klarifikasi sehingga ada hal-hal yang tentu saja tidak secara kolektif bisa diklarifikasi. Oleh karena itu, izinkan kami dari teman-teman Pansus untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan pemahaman kami dan sesuai dengan apa yang kami ingin Ibu klarifikasi. Sehingga tidak perlu secara kolektif, saya rasa. Begitu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai saran pimpinan terkait dengan permintaan dari saudari terperiksa, ini ada sudah pengalaman kita. Waktu kita pertama melakukan penyelidikan sekaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita, bahwa ketika saksi-saksi kita hadirkan, kemudian teman-teman anggota pansus angket ini
memberikan pertanyaan secara maraton, itu agak kesulitan orang yang kita hadirkan di tempat ini. Itu satu. Yang kedua, untuk lebih efektivitasnya terkait dengan pengalaman dan pengetahuan dan kecermatan teman-teman, sehingga di teman-teman anggota pansus angket ini itu diharuskan untuk kita berinteraksi dengan orang yang kita hadirkan di tempat ini. Jadi saya saran kepada pimpinan, saya kira apa yang disampaikan oleh pimpinan dan beberapa teman-teman yang lain sekaitan dengan agenda kita pada hari ini, kita tetap sesuai dengan mekanisme yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu dalam menghadirkan orang-orang yang kita hadirkan di tempat ini untuk memberikan keterangan. Saya kira itu, sekian. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian membuat suasana sidang memanas. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Goa, Kasim Sila, mencoba menjadi penengah agar proses tetap berjalan. Namun, perdebatan mengenai prosedur tidak kunjung menemukan titik temu. Hingga akhirnya, Siti Husniah menyatakan tidak dapat melanjutkan sidang karena merasa haknya sebagai pihak yang diperiksa belum terpenuhi. Setelah menyampaikan izin, ia kemudian meninggalkan ruangan sebelum proses klarifikasi selesai. Izin Langsung ke pimpinan, pertanyaan. terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Pansus pada kesempatan pagi hari ini. Namun saya mempunyai hak juga selaku terperiksa untuk dihargai, dan saya sangat menghargai agenda-agenda DPR khususnya Pansus. Saya tidak mau semuanya juga berantakan. Saya ingin semuanya lancar, namun kita saling menghargai satu sama lain. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan Pansus ini karena rekan-rekan DPR tidak memberikan hak saya sebagai terperiksa. Terima kasih. Saya mohon izin meninggalkan tempat ini. Saya sudah menghadiri sebagai bentuk penghargaan saya kepada DPR. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak apa-apa, pimpinan, tidak para Momen tersebut langsung menjadi perhatian publik. Potongan video saat Bupati Goa meninggalkan ruang sidang beredar luas di media sosial. Beragam komentar pun muncul dari warganet yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Sebagian mempertanyakan keputusan walkout tersebut. Mereka menilai forum resmi seperti Pansus seharusnya menjadi tempat untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, ada pula yang melihat bahwa perdebatan ini menunjukkan pentingnya mencari titik tengah antara hak pihak yang diperiksa dan kewenangan lembaga pengawasan. Terlepas dari perdebatan soal prosedur, perhatian publik sebenarnya tertuju pada sejumlah persoalan yang menjadi latar belakang pembentukan Pansus Hak Angket. Salah satunya adalah polemik beasiswa doktoral yang melibatkan seorang penerima beasiswa dengan prestasi akademik tinggi. Penghentian program tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan dan dasar kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Selain itu, ada pula dugaan persoalan dalam pengadaan seragam sekolah gratis dengan nilai proyek mencapai sekitar 16 miliar rupiah. Kasus ini menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan yang kini juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sementara terkait isu pribadi yang ikut muncul dalam pembahasan Pansus, Siti Husniah sebelumnya telah memberikan bantahan dan menyebut persoalan tersebut merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya menjadi alat untuk menyerang dirinya secara politik. Semua persoalan tersebut masih berada dalam proses dan belum memiliki kesimpulan hukum tetap. Di tengah berbagai polemik itu, sosok Siti Husniah Talenrang juga tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjangnya di dunia politik. Perempuan kelahiran Parepare, 20 Maret tahun 1977 ini merupakan kader Partai Amanat Nasional yang pernah memimpin organisasi partai di tingkat daerah hingga provinsi. Sebelum menjadi Bupati Goa, ia juga pernah duduk sebagai anggota DPRD Goa periode 2019 sampai 2024 dengan latar belakang pendidikan ekonomi, manajemen, hingga doktoral. Husniah dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan yang memiliki perjalanan politik cukup panjang di Sulawesi Selatan. Namun kini, karier politik tersebut tengah menghadapi ujian besar karena berbagai persoalan yang mengiringi kepemimpinannya. Pasca meninggalkan sidang, perdebatan justru berpindah ke ruang publik. Dukungan dan kritik sama-sama bermunculan. Pada akhirnya,
Polemik ini mempertemukan dua kepentingan besar. Di satu sisi, DPRD memiliki kewenangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Di sisi lain, seorang kepala daerah juga memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan dan memberikan penjelasan. Pertanyaannya kini, apakah perbedaan prosedur ini akan menemukan jalan tengah atau justru membuat polemik semakin panjang? Masyarakat tentu menunggu bukan hanya perdebatan politik, tetapi juga jawaban yang jelas atas berbagai persoalan yang sedang diperiksa. Karena dalam sebuah pemerintahan, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui dukungan politik, tetapi juga melalui keterbukaan, tanggung jawab, dan kesediaan memberikan penjelasan ketika muncul pertanyaan.